Setiap kali pria itu memberi hadiah, ia akan mendapatkan tubuh gadis itu. Hadiah yang sama sudah ia berikan 3 kali berturut-turut. Karena pria itu tak pernah benar-benar memedulikan gadis itu. Melihat hadiah di atas meja, gadis itu memutuskan untuk tidak lagi berharap. Keesokan harinya ia mengajukan untuk berpisah. Ia pikir pria itu akan menahannya. Namun pria itu justru setuju dengan dingin. Melihat punggung pria itu yang menjauh, gadis itu mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun sebulan kemudian, gadis itu menyadari bahwa ia hamil. Dengan cemas ia menelepon pria itu. Lalu mereka sepakat untuk bertemu di kafe. Gadis itu sama sekali tak menyangka. Pria itu malah mengeluh ia menelepon terlalu terlambat. Karena hotel langganannya sudah penuh. Saat itu gadis itu sadar bahwa dirinya hanyalah alat hiburan bagi pria itu. Meskipun pria itu tidak peduli padanya, gadis itu tetap memutuskan untuk mengatakan bahwa ia hamil. Ia meletakkan tes pack di depan pria itu. Melihat ekspresi dingin pria itu, gadis itu berkata jika ia tidak percaya, besok bisa ikut ke rumah sakit untuk periksa lagi. Ia juga mengatakan, selain pria itu, dirinya tidak pernah tidur dengan siapapun. Ia datang hanya untuk memberikan anak itu sebuah identitas. Namun pria itu tidak memberi tanggapan apapun. Seiring waktu berlalu, mual akibat kehamilan semakin parah. Namun pria itu tetap tidak memberikan kabar. Demi memberikan anaknya identitas, gadis itu memutuskan untuk menemui calon pasangan dari perjodohan. Begitu bertemu, ia langsung mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Namun pria itu malah memarahinya dengan suara keras. Saat itu juga, pria yang menghamilinya lewat di tempat yang sama. Melihat kejadian itu, ia langsung memanggil gadis itu keluar. Kemudian ia mengajaknya untuk menikah. Gadis itu tidak menyangka pria itu akan mengucapkan hal itu. Namun demi anaknya ia memutuskan untuk menerima. Lalu mereka pergi ke kantor catatan sipil untuk menikah. Namun pria itu mengajukan 3 syarat, yaitu tidak mempublikasikan hubungan mereka, tidak ikut campur urusan pribadinya, dan tidak menuntut apapun darinya. Setelah mengatakan itu, pria itu langsung pergi. Gadis itu menatap punggungnya, mengingat pertemuan 2 tahun yang lalu. Saat itu dalam sebuah pesta, ia menggantikan pria itu minum 2 gelas. Setelah pesta selesai, pria itu menciumnya, lalu membawanya ke hotel. Gadis itu mengira itu adalah awal kebahagiaan. Maka hubungan itu pun berlangsung selama 2 tahun. Namun kenyataannya tidak demikian. Di malam hari setelah mereka menikah, gadis itu melihat pria itu sedang bersama mantan kekasihnya. Setelah mereka berpisah, gadis itu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun pria itu berkata agar tidak mencampuri urusannya, karena ia menikah dengannya hanya demi anak. Sebelum pergi ia mengatakan, ia sudah menyiapkan mahar sebesar $200.000 untuknya. Lalu ia pun pergi. Gadis itu pulang dengan hati hancur, namun malah dimarahi oleh ibunya. Karena ibunya sejak awal sudah tahu pria itu tidak tulus. Seiring berjalannya waktu, perasaan pria itu terhadap gadis itu mulai berubah. Namun ia tetap tidak ingin mengumumkan hubungan mereka. Hari itu, mereka bertemu dengan mantan kekasih pria itu. Namun pria itu tidak menggubrisnya. Justru membawa gadis itu pergi makan malam. Saat mereka sedang menikmati makanan, pria itu tiba-tiba menerima telepon.